Halo semuanya, perkenalkan nama saya Freddy Setiawan, NIM 19190048 dari kelas 3 PP1 Program Studi Hospitality dan Pariwisata. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu makanan khas Provinsi Kalimantan Timur, lebih tepatnya di Kota Samarinda, yaitu sate payau. Dan setelah itu saya akan menjelaskan tentang salah satu makanan hasil akulturasi dari negara asing, yaitu kroket yang berasal dari Belanda. Nah, sate payau merupakan salah satu makanan khas Kalimantan Timur, khususnya di Kota Samarinda. Dan sate payau ini juga merupakan makanan yang paling langka dan jarang ditemukan, dan biasanya hanya dapat ditemukan di tempat-tempat tertentu atau di festival-festival tertentu. Nah, apa sih yang membuat sate payau ini sulit untuk ditemukan dan langka? Dalam bahasa setempat di Kalimantan Timur, kata payau ini artinya adalah rusa. Jadi, sate payau ini adalah sate yang menggunakan daging rusa, yang tidak seperti sate pada umumnya yang menggunakan daging sapi, ayam, babi, dan lain-lain. Sate payau ini menggunakan daging hewan yang dilindungi. Hal ini menjadi salah satu penyebab kenapa sate payau sulit untuk ditemukan di Jakarta maupun di tempat-tempat lainnya. Nah, sate payau ini juga hampir sama dengan sate pada umumnya yang menggunakan saus kacang, dan biasanya masyarakat setempat menyantap sate payau ini dengan nasi. Sate payau ini memang tidak mempunyai sejarah khusus, akan tetapi menurut masyarakat setempat, sate payau ditemukan pertama kali di Kota Samarinda, dan biasanya sate payau ini ditemukan pada acara-acara besar, khususnya di Kutai Kartanegara. Untuk membuat sate payau sebenarnya sangat mudah sekali. Kita harus menyediakan sedikit bahan saja, seperti secukupnya daging rusa, 2 sendok makan kecap manis, 12 siung bawang merah, 7 siung bawang putih, 3 buah kemiri, 2 sendok teh ketumbar, dan bumbu-bumbu lainnya seperti garam, gula, dan kaldu. Setelah mempersiapkan bahan-bahannya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menghaluskan bumbu. Bisa menggunakan blender maupun diulek. Setelah itu campurkan bumbu halus dengan kecap manis dan masukkan juga daging rusa yang telah dipotong kecil-kecil. Lalu diamkan minimal 2 jam. Setelah didiamkan, langkah selanjutnya adalah menusukkan daging rusa tersebut dengan bambu seperti sate pada biasanya. Kemudian dibakar di atas arang hingga matang dan sate payau siap disajikan. Kalian bisa juga menambahkan bumbu kacang atau bumbu lainnya sebagai topping dari sate payau ini. Kemudian di makanan kedua yang akan saya bahas adalah kroket. Perlu diketahui, sebenarnya kroket merupakan makanan yang berasal dari Prancis dengan nama croquette. Dan banyak yang mengira kalau kroket ini merupakan gorengan asli Indonesia. Nah, bagaimana sebenarnya kroket dapat masuk ke Indonesia? Singkatnya, yang membawa kroket ke Indonesia bukanlah Prancis, namun Belanda lah yang membawa kroket masuk ke Indonesia di masa penjajahan. Namun kroket yang dibawa oleh Belanda ini telah divariasikan dengan campuran kentang dan keju sesuai selera orang Belanda. Kemudian setelah lama mengenal kroket, masyarakat Indonesia mulai memvariasikan dan membuat kroket yang berbeda, seperti kroket isi sayur-sayuran, kroket ayam, kroket telur, dan lain sebagainya. Cara pembuatan kroket juga sangat mudah, dan bahan-bahan yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, 500 gram kentang kukus, 1 butir telur ayam, 2 sendok makan susu bubuk, 1 sendok makan mentega, 1 sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh lada putih, dan 400 ml minyak sayur. Untuk bahan isiannya kita harus mempersiapkan 3 butir bawang merah, 1 siung bawang putih, 1 butir telur ayam, 300 gram wortel, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula, 1 sendok teh lada, dan 4 sendok makan minyak sayur. Setelah mempersiapkan bahan-bahannya, yang pertama harus kita lakukan adalah membuat kulitnya. Jadi untuk membuat kulit, campurkan semua bahan adonan kulit yang telah disiapkan, kemudian beri air sedikit demi sedikit agar tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Lalu cetak di teflon yang sudah diolesi minyak atau margarin dengan api sedang, kemudian cetak kulit dengan bentuk bulat seperti kulit lumpia.
Untuk isiannya, tumis irisan bawang merah, bawang putih, kemudian masukkan kentang dan wortel. Lalu beri sedikit air dan bumbu dan masak hingga empuk. Setelah mempersiapkan dua bahan tadi, yaitu kulit dan isiannya, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengambil kulit yang telah disiapkan tadi, lalu isi dengan isian tadi sedikit demi sedikit, kemudian dilipat dan digulung, dan lakukan sampai semuanya selesai. Kemudian kocok telur sebagai penempel kroket dan tepung panir. Kemudian masukkan kroket ke dalam telur terlebih dahulu. Setelah itu baru dibaluri dengan tepung panir. Dan kroket siap untuk digoreng maupun disimpan di dalam kulkas selama 1 minggu. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang kedua makanan ini. Indonesia memang kaya akan kulinernya yang beraneka ragam, baik kuliner khas Indonesia sendiri maupun kuliner hasil alkulturasi. Sebaiknya kita sebagai penerus bangsa dapat lebih menghargai dan menjaga kuliner di Indonesia agar tidak hilang dan direbut oleh negara-negara lain. Sekian, saya Freddy Setiawan, terima kasih.